Sebelum kamu lanjut baca kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita menginspirasi lainnya. Semoga kamu yang membaca ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat, serta dimudahkan rezekinya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara klakson bersahut-sahutan di tengah kemacetan ibu kota. Mobil-mobil mewah berjejer rapat di lampu merah kawasan bisnis Jakarta Pusat. Dari balik kaca mobil hitam berlapis anti peluru, seorang pria berkumis tipis mengenakan jas mahal Armani menatap kosong ke arah jalanan. Wajahnya tampak lelah, kusut, penuh beban dan amarah yang tak terucap. Dialah Reza Mahendra, CEO Mahendra Group, konglomerat properti yang namanya selalu masuk 5 besar orang terkaya di negeri ini. Namun kekayaan itu tidak membuat hatinya tenang. Hari itu, Reza baru saja kalah gugatan cerai dari istrinya. Perceraian yang sudah ditunda bertahun-tahun itu akhirnya diputuskan secara sepihak oleh pengadilan. Tapi itu bukan yang paling menyakitkan. Yang membuat hatinya remuk adalah peristiwa 7 tahun lalu, saat anak sematawayangnya, Arka Mahendra, hilang secara misterius dalam sebuah kecelakaan kapal pribadi. Mereka sedang liburan keluarga di Kepulauan Seribu ketika perahu cepat yang mereka tumpangi dihantam badai. Semua penumpang selamat, kecuali Arka yang saat itu masih berusia 12 tahun. Tubuhnya tak pernah ditemukan, dan pihak berwenang menyatakan Arka hanyut dan meninggal dunia. Namun hati Reza selalu menolak kenyataan itu. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia yakin Arka masih hidup. Tiba-tiba, saat sedang menatap keluar jendela mobil, mata Reza terbelalak. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak tak karuan. Di seberang jalan, di bawah tiang lampu jalan yang rusak, tampak seorang remaja laki-laki berdiri sambil memeluk kardus bertuliskan, "Saya lapar, tolong bantu." Bocah itu kurus, rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping. Namun wajah itu membuat Reza membeku. "Astaga! Arka?" gumam Reza, suaranya tercekat. Seketika Reza membuka pintu mobilnya, membuat sopirnya panik dan berteriak memanggil. Tapi Reza tak peduli. Ia menyeberang jalan di antara mobil-mobil yang mulai berjalan pelan, menghampiri bocah pengemis itu. Nak, siapa namamu?" tanya Reza dengan suara bergetar. Matanya sudah berkaca-kaca. Bocah itu menatap dengan waspada, lalu menjawab pelan, "Saya, Iwan, Pak." Reza menatap wajahnya lebih dekat. Luka kecil di pelipis kanan, hidungnya, alisnya, semuanya identik dengan Arka. "Umurmu berapa, Nak?" tanyanya lagi. 19, Pak," jawab si bocah. Tangan Reza gemetar. "Tepat," bisiknya lirih. Air matanya mulai menetes. Ia menahan emosi, lalu berkata, "Kamu ikut saya ya. Saya mau ajak kamu makan. Jangan takut." Bocah itu tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Mereka masuk ke dalam mobil mewah Reza, meninggalkan jalanan dan suara klakson. Di dalam mobil, Reza tak berhenti mencuri pandang. Ia menatap lekat wajah bocah itu. Bayangan Arka kecil terus melintas di kepalanya. Ingat bagaimana Arka menangis malam sebelum kecelakaan karena Reza membatalkan janji pergi memancing. "Ayah cuma peduli kerja. Ayah nggak sayang aku." Itu kalimat terakhir yang ia dengar dari Arka sebelum tidur. Esok paginya, badai mengubah segalanya. Reza hidup dalam penyesalan selama bertahun-tahun, merasa gagal jadi ayah. Kini, bocah yang sangat mirip dengan Arka itu duduk di sampingnya, menatap jendela dengan canggung. "Kamu tinggal di mana?" tanya Reza pelan. "Di bawah jembatan Ancol, Pak. Saya tidur sama beberapa teman. Dulu tinggal di panti asuhan, tapi lari dari sana karena sering dipukul," jawab Iwan. Reza menggenggam tangannya erat. Ia menoleh ke arah asisten pribadinya yang duduk di depan, lalu berbisik, "Cari tahu semua tentang anak ini. Dan siapkan tes DNA malam ini juga. Rahasiakan dari siapapun." Mereka berhenti di sebuah restoran mewah.
Iwan terlihat gugup saat pelayan menyuguhkan hidangan mahal yang belum pernah ia lihat. Reza hanya menatap, menahan tangis. "Nak, kamu percaya keajaiban?" tanya Reza tiba-tiba. Iwan mengangguk. "Saya percaya, Pak. Setiap malam saya doa semoga ketemu orang baik. Saya juga sering mimpi aneh tentang seorang pria yang bilang dia ayah saya." Reza langsung berdiri, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menahan tangis, tapi air mata itu tetap tumpah. "Ya Allah, jika dia benar Arka, izinkan saya menebus semuanya," gumamnya dalam hati. Setelah makan, Reza membawa Iwan ke apartemen pribadinya. Ia memberi anak itu kamar tamu, baju bersih, dan makanan hangat. Iwan tampak kelelahan dan langsung tertidur. Reza berdiri lama di depan kamar, menatapnya dengan mata sendu. Hatinya berkata itu Arka, tapi logikanya belum bisa memastikan. Di luar gedung apartemen, tak jauh dari mobil Reza, seseorang diam-diam mengambil gambar dari kejauhan. Sosok berjubah hitam itu menatap dengan mata merah membara, penuh kebencian. "Jadi kau masih hidup, dan kau kembali ke pelukannya? Kau akan tahu siapa aku, Arka." Pagi itu, matahari baru saja menyentuh kaca jendela ketika Reza terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak tidur nyenyak semalaman. Matanya terus menatap langit-langit kamar, pikirannya melayang ke banyak tahun silam. Malam terakhir bersama Arka, tangisan kecil yang diabaikannya, dan doa-doa penuh penyesalan yang ia panjatkan setiap malam. Hari ini, ia bertekad menemukan jawabannya. Apakah bocah pengemis itu benar-benar Arka, anaknya yang telah lama hilang? Di dapur, Iwan sedang mencoba menghidangkan telur dadar yang gosong sebelah. Ia tampak canggung mengenakan baju rumah milik Reza. "Maaf Pak, saya nggak bisa masak. Dulu cuma bantu-bantu di warung panti," ucapnya gugup. Reza tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu udah mau tinggal di sini." Mereka duduk sarapan bersama, momen sederhana yang terasa mewah bagi Iwan. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ia merasa sehangat ini. Tak lama setelah itu, asistennya masuk membawa hasil tes DNA. Reza memintanya menyerahkan amplop itu secara langsung. Ia menatap lembaran kertas itu dengan tangan gemetar. Nafasnya tercekat. Matanya menyapu baris demi baris hingga akhirnya berhenti pada satu kalimat yang membuat seluruh dunia seakan berhenti berputar. Kecocokan DNA mencapai 99,98%. Reza menutup mulutnya. Tubuhnya limbung. Ia terduduk di sofa dan menangis terisak seperti anak kecil. "Ya Allah, ini benar Arka. Ini anakku." Iwan tampak bingung melihat Reza menangis. "Pak, ada apa?" Reza menghampirinya dan memeluknya erat. Kamu Arka. Kamu anak saya. Nak, kamu anak saya." Iwan menatap Reza dengan mata membelalak. "Tapi, saya bukan siapa-siapa, Pak. Nama saya Iwan. Saya cuma pengemis." Reza menggeleng. "Nama kamu Arka Mahendra. Kamu anak saya yang hilang 7 tahun lalu. Kamu jatuh dari kapal saat kita liburan. Tapi kamu selamat. Kamu pasti diselamatkan seseorang." Iwan terduduk lemas. Air matanya mulai mengalir tanpa ia tahu kenapa. Dalam kepalanya, potongan-potongan ingatan mulai muncul. Sebuah kapal, badai, seseorang yang menariknya dari laut, dan malam-malam penuh ketakutan di tempat gelap. Saya ingat, ada laki-laki tua yang bawa saya ke darat. Dia bilang saya anak jalanan yang hanyut. Saya nggak ingat nama saya waktu itu. Pak, saya cuma ingat pernah punya boneka berbentuk ikan paus biru. Reza langsung bangkit dan membuka laci di kamarnya. Ia membawa sesuatu. Sebuah boneka kecil berwarna biru yang sudah usang, yang selalu ia simpan sejak Arka hilang. "Ini," kata Reza pelan. Iwan memeluk boneka itu dan menangis sejadi-jadinya. Tak ada lagi keraguan. Mereka benar-benar ayah dan anak. Hari itu,
Reza mengumumkan pada seluruh keluarga bahwa Arka telah ditemukan. Namun tak semua orang menyambut kabar itu dengan sukacita. Mantan istrinya, Meira, menolak untuk mempercayainya. Itu cuma pengemis mirip Arka. Kamu cuma halu, Reza, katanya dengan tajam melalui telepon. Tapi Reza tak peduli. Ia sudah kehilangan Arka sekali, dan ia tak akan kehilangan lagi. Reza memutuskan untuk membawa Arka ke rumah keluarga Mahendra, rumah megah yang dulu selalu dipenuhi tawa anak kecil. Arka canggung, tapi ia berusaha menyesuaikan diri. Ia mulai diajarkan kembali membaca, menulis, dan berbicara dalam forum resmi. Tak butuh waktu lama, Arka menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ternyata, di balik kehidupan keras di jalanan, ia menyerap banyak hal. Ia bisa memperbaiki radio rusak, hafal jalan-jalan di kota besar, dan bahkan memahami keuangan sederhana karena sering mendengar tukang ojek berbicara soal uang harian. Reza yakin, Arka akan menjadi pewaris terbaik Mahendra Group. Namun, diam-diam, di balik gedung tua yang kumuh, seorang pria bertato melihat berita viral tentang anak CEO yang ditemukan kembali. Wajahnya penuh kebencian. Ia meremas kertas koran hingga hancur. Jadi kamu kembali ya, bocah tengil. Kamu pikir setelah keluar dari tangan gue, hidupmu akan mulus? Kita lihat nanti. Gumamnya dengan suara dingin. Pria itu adalah Herman, preman pelabuhan yang dulu menemukan Arka terdampar dan memperbudaknya selama 2 tahun sebelum Arka kabur ke kota. Reza belum tahu, kembalinya Arka bukan akhir dari cerita, tapi awal dari badai yang lebih besar. Dunia bisnis sontak diguncang dengan kabar kembalinya Arka Mahendra. Anak CEO Reza Mahendra yang dinyatakan hilang selama 7 tahun, tiba-tiba muncul kembali dalam wujud seorang pengemis. Media-media besar berebut mewawancarai mereka. Foto Arka kecil dan Arka dewasa yang kini mulai rapi penampilannya menjadi viral. Banyak yang terharu, tapi tak sedikit yang curiga. Bahkan beberapa pihak keluarga besar Mahendra mulai berbisik-bisik, menyebut Arka palsu dan hanya ingin merebut harta warisan. Namun Reza tetap tenang. Ia mempercayai hatinya, dan lebih dari itu, hasil tes DNA tak bisa dibantah. Sejak Arka tinggal kembali bersamanya, rumah besar itu terasa hidup kembali. Tawanya, canggungnya, usahanya mengejar ketertinggalan sekolah, dan cara ia berbicara sopan meski logat jalanan masih kental, semuanya membuat Reza merasa utuh kembali sebagai seorang ayah. Tapi malam itu, badai yang ditakuti akhirnya datang. Arka tiba-tiba menghilang. Pagi hari, kamar Arka kosong. Jendela terbuka. Dan di meja, hanya ada secari kertas bertuliskan, "Maaf ayah, aku tidak pantas berada di sini. Aku takut. Masa laluku akan menyakiti semua orang." Reza panik. Ia langsung menghubungi semua tim keamanannya, menyebarkan foto Arka ke seluruh penjuru kota. Hatanya hancur. Belum genap 2 minggu mereka bersatu, Arka kembali hilang. Namun yang tidak Reza tahu, Arka saat itu sedang duduk dengan wajah babak belur di dalam gudang tua dekat pelabuhan. Di hadapannya, berdiri pria bertato dengan tatapan dingin, "Herman. Kau pikir bisa kabur dariku selamanya? Anak haram. Gue yang nyelamatin lu dari laut. Tapi lu malah kabur seenaknya. Sekarang lu anak orang kaya. Ya? Lu lupa siapa yang bikin lu bisa hidup." Arka memegangi perutnya yang sakit akibat tendangan Herman. "Saya nggak lupa, Bang. Tapi Bang Herman nyiksa saya dulu. Saya cuma pengen hidup tenang." Herman tertawa kasar. "Tenang? Lu pikir hidup itu enak? Sekarang gini, kalau lu nggak transfer duit ke rekening gue sebanyak 1 miliar dalam 3 hari, gue bongkar ke media kalau lu anak angkat palsu yang pura-pura jadi Arka Mahendra." Herman mengangkat ponsel, menunjukkan rekaman palsu hasil editan yang seolah Arka mengaku dibayar Reza. Arka menangis. Ia tak tahu harus bagaimana. Ia tak mau menyusahkan ayahnya lagi. Tapi ia juga tak punya uang sepeser pun. Sementara itu, Reza tak tinggal diam. Ia menelusuri CCTV seluruh kota, dan akhirnya mendeteksi keberadaan Arka di sekitar pelabuhan.
Ia segera meluncur ke sana bersama tim pengamanannya. Saat Reza tiba di gudang tua itu, yang ia dengar pertama kali adalah suara tangisan Arka dari dalam ruangan gelap. "Bang, saya mohon, saya nggak punya uang. Jangan paksa saya." Lalu terdengar suara Herman. "Lu bakal nyesel udah ninggalin gue. Lu bakal." Braak. Pintu digedor. Tim pengawal Reza menyerbu masuk. Herman berusaha kabur, tapi tertangkap. Arka tergeletak di pojok ruangan dengan wajah lebam. Reza langsung memeluknya erat. "Arka, ayah di sini. Nak, kamu aman sekarang." Air mata mereka tumpah. Semua dendam dan rasa takut seolah mencair dalam pelukan itu. Herman akhirnya dijebloskan ke penjara dengan berbagai pasal, termasuk penyekapan, pemerasan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Media pun menayangkan kisah Arka secara lengkap, termasuk pengakuan masa kecilnya yang terselamatkan namun disiksa, hingga akhirnya kembali ke pelukan sang ayah. Beberapa bulan berlalu. Arka kini resmi berganti nama kembali menjadi Arka Mahendra. Ia mulai belajar bisnis di bawah bimbingan Reza. Ia tak lagi minder atau merasa kotor karena masa lalunya. Ia tahu bahwa hidup bukan tentang dari mana ia berasal, tapi kemana ia ingin melangkah. Setiap malam, ia duduk di musala kecil di rumahnya, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Ia tak pernah lupa bersyukur. Bahkan, ia sering menulis sholawat dan menyebarkannya di media sosial agar orang lain ikut merasakan ketenangan yang ia temukan. Dan di puncak ulang tahun Mahendra Group ke-30, Reza berdiri di hadapan ribuan karyawan, memperkenalkan putranya. "Inilah Arka Mahendra. Bukan hanya darah daging saya, tapi juga anak yang Allah kembalikan sebagai jawaban dari setiap doa saya. Doa yang tak pernah berhenti selama 7 tahun. Arka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan yang panjang. Kisah ini bukan hanya tentang seorang anak yang kembali setelah hilang, tapi tentang doa yang tak pernah sia-sia. Tentang hati seorang ayah yang tak pernah berhenti percaya. Tentang anak yang terluka, tapi memilih bangkit. Dan tentang satu hal yang menguatkan mereka. Cinta yang tulus, dan sholawat yang tak pernah henti.